Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula terangno guys, kula sekali-kali nerangno masalah awaidu suwar. Awaidu suwar itu sing masyhur iku alif lam mim nggih, awal napa? Baqarah. Terus napa malih? Alif lam ra. Terus alif lam mim ra, terus Yasin, Toha, Ain, Sin, Qaf, Hamim, Kaf, Ya, Ain, Shad, terus Nun, Qaf, nggih sekitarnya. Ada banyak perdebatan ulama yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan. Meskipun sebagian itu ya hanya akal-akalan, tapi sebagian saya percaya. Misalnya ngeten nggih, kalau tafsir Jalalain itu jenenge tafsir cari aman. Soale angger ngono ngendikan Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Wis mulai ngarep nganti nguri. Sampai sing maca bosen. Bosen sampai muni ngene santri sing elek-elek. Pun suwe Mbah nek Allah langkung pirsa. Perkara angger urus di Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Maksudnya ora usah jenengan kandhani mun ngertos nek Allah langkung napa. Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar, termasuk Majma' al-Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti, jadi Majma' al-Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya enggak ada yang punya. Jadi akhirnya duwene napa? Jalalain. Sekarang regane jutaan ya wis. Jalalain ora paham omone maca napa? Majma' al-Bahrain. Tapi sebetulnya bisa dinalar begini. Menurut muqaddimahnya tafsir At-Tabari begini komentar beliau itu. Wa minal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafadz atau kalimah itu enggak difahami sama sekali oleh manusia. Karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham. Nah, ini peringatan kanggo santri-santri sing ngaji teng mriki. Normalnya orang kafir pun itu paham Quran, karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Madinah di antara kesalahan mereka adalah karena tidak mau angen-angen Quran. Loh, ketika Quran turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir. Ya dalam keadaan apa? Kafir. Berarti mukhatabnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir. Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhatabnya orang Arab, maka harus ada maknanya di luar makna murad. Nggih, harus ada maknanya meskipun di luar makna murad, makna yang dikehendaki. Itu kula cocok. Nggih niki mun niat ngaji Quran jenengan kudu siap mikir serius. Aja men arep-arep janji swarga ancaman apa neraka. Contone ngeten nggih. Kula contohna sing real teng kene hadis-hadis sahih. Walid niku musuh besare Nabi. Umar bin Khattab zaman itu nggih musuh besar sinten Kanjeng Nabi. Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Yang paling terkenal sastrawan Walid bin Mughirah, bapake Khalid, jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah Abu Jahal jenenge Amr bin Hisham. Nah lakopane Abdul Hakam bin sinten bin Hisham. Ya mbake min Bani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentare Walid ma huwa bikalamil bashar, ndak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran, Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap ndak iman tapi tetap komentar ma huwa bikalamil bashar, bahwa Quran itu ndak mungkin omongan manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbab nuzule innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar napa summa nazar. Kemudian Walid itu berpikir enake ngomentari Quran niku apa ya summa nazar. Bareng dipikir-pikir enake piye ngomentari Quran nazar maknane mikir summa nazar. Bareng dipikir-pikir gak tok summa abasa wa basar. Abasa merenggut serai nak kabeh ngomentari omongane Muhammad ku repot. Diarani omongane manusa aku luwih pinter iso nandingi. Nak tak arani wahyu ordere harus bilang itu ndak wahyu. Ordernya saya harus komentar itu ndak wahyu. Summa nazar, summa abasa wa basa.
Akhirnya suwe-suwe sesuai order. Summa tawallan apa? Wastakbar terus faqala in hadza illa sihru yusar. Wa isi bulane dekne terus tawalla niku mengo wastakbaru sombong. Akhirnya dekne ngomentari in hadza illa sihru yusar. In hadza illa qaulul basar. Pertanyaannya seperti ini. Kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyaingi itu gampang. Nyatanya ndak. Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra. Nathar. Disewa larang-larang itu jenenge Musailimah. Untuk sing maca Musailamah, sing maca napa Musailimah. Bareng disewa ken nandingi beberapa ayat niku mau iso sajake bener tapi tanpa kualitas makna. Sajake bener tapi tanpa kualitas napa makna. Nek tengene Quran kan wadzariyati dzarwa fal hamilati nawa wikra fal jariyati isra fal muqassimati nawa amra misalnya kan urut itu sama-sama roh akhirnya dan ada kualitas makna nawa wadzariyati dzarwa fal hamilati saterusé dekne ora mau cerita wattokhinati tokhna demi perempuan sing nutu gabah wal khabizati khabza bariku terus gawe roti soe wes bareng ordere nyaingi alam nasroh laka sodrok ndekne ngarang ad-difta umat difta wa ma adraka ad-difta ora bener terus ordere meneh kok nyaingi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil ndekne nggih karangan al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir dadi kowe roh penggane wong wedok iku tukang nutu gandum, bariku terus gawe napa roti. Kowe roh kodhok iku apa? Mergo pokoke butuhe iku akhire iku ad-difta utawa matifta. Kon nyanyi alam nasroh laka sadra. Suwe-suwe wale tu muni ngene Abu Jahal barang. Kowe ku luwih stres timbang Muhammad. Muhammad stres iku Qur'ane iku isih apik ana maknane iku ora maknane. Mulane mangkel Musailimah iku mangkel ambek Abu Jahal mergo diorder tenan-tenan jebule dibalekno. Perkarane dianggap luwih gak napa? Gak mutu. Mulane Quran wani nantang kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi napa? Muftariyat. Sebagian ayat kul fa'tu bi suratim min misli. Nak sak surat ra iso wis 10 wae bi asyri suwarim mislihi muftarayatin. Nak dhewean ra iso ora apa-apa, wadu manis tatatum min dunillah. Nak ra iso dhewean ya ngajak boleh. Mane kiai kudu kuat kan. Kiai ape disantet kok wedi. Adate nabi ku wani nantang. Mane wong kiai kok disantet wedi ya urung pati napa kiai. Apa meneh cek ndonga wedi ora pati kiai. Wis biasa mawon nek santet nak mandi ya mandi, nak ora ya wis anggap ae nak mandi bebasna kok utang nak bar. Oh repot. Kula riyen anyaran kiai sering dilengno kiai-kiai Gus biasane kiai pertama dijajal Gus disantet. Lah terus piye? Kedah maca ngeten-ngeten, moh sini-sini wong. Ben ana bedane aku gawa Quran mbek ora dadi aku ora tau ndonga tolak napa santet. Padha-padha pangeran mata ini aduk dukun santai lah apa mata ini aku. Nah sehingga kata Imam Tobari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas kira-kira begini misalnya tosin atau hamim atau apa saja kira-kira begini kalau dalam dialek bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab misalnya abatasa atau ABCD. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf A, B, C, D, E, dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang, kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai abatasa. Misalnya kalau dalam orang Quran, kamu sebelum menguasai tajwid jazariyah atau tajwid apa-apa, kamu harus menguasai babi bubab apa?
babi hubab baban terus kaya ngono-ngono iku. Ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, satu dua huruf disebut untuk mewakili sekian majmuk, sekian sekumpulan huruf. Paham sih kalau maksudnya? Jadi seperti itu, tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada makna al-murad, artinya tidak ada makna al-murad terus tosin itu itu piye, sin piye terus dadi dukun hekal ditulis. Lah iku dukun Kang ampun ngoten niku pun. Paham sih kalau maksudnya? Artinya secara lughat itu so dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abata saja. Kalau belajar tajwid, misalnya kamu harus belajar babi, bubab, tati, tutat, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknane Quran. Lagi sing tamparan bagi kita. Lah kalau sampean tanya apa orang kafir bisa paham Quran Gus? Sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Sing masyhur itu Umar, sinten? Umar itu ketemu ning dalan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek lha apa mateni Muhammad. Dulurem dhewe saiki katut Muhammad. Diparani. Adike kandung diparani. Diparani pas sampai Khabbab bin Arad beberapa sahabat maca Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana ditasbih. Kon baleni Mbak Umar, coba itu diulang. Bareng diulang Umar sadar, ma huwa bi kalamil basar ini pasti ndak kalamil basar ini ndak. Iman deh nih. Karena paham ma anzalna padahal dia masih nopo? Masih kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.